Seorang pembunuh bayaran dengan kode nama Jekyll, diberi tugas untuk menghabisi seorang spesialis IT yang dijaga ketat, dengan tenggat waktu yang ditentukan. Misinya semakin rumit ketika agen intelijen Inggris juga memburunya tanpa ampun. Cerita dimulai di Munich, di mana seorang lelaki tua terlihat sedang berlatih mengucapkan beberapa kata di depan cermin. Namun, kenyataannya, itu adalah sang Jekyll yang menyamar setelah membunuh dan mencuri identitas lelaki tersebut. Malam itu, Jekyll pergi ke sebuah gedung perkantoran, menyamar sebagai petugas kebersihan, sambil mempersiapkan misinya. Tak disangka, ia bertemu dengan seorang sekretaris yang kemudian menjadi korban pertamanya. Seorang penjaga keamanan mendengar suara mencurigakan dan mendatangi lokasi, yang memaksa Jekyll untuk menembaknya juga. Jekyll kemudian memburu target utamanya, Elias Vess, seorang sosialita muda. Elias berusaha kabur lewat tangga, tetapi pengalaman, keahlian, dan akurasi tembakan Jekyll membuatnya berhasil melukai kaki Elias. Jekyll menembak untuk kedua kalinya, sengaja membiarkan peluru meleset tepat di dekat kepala korban sebagai ancaman. Jekyll segera menuju balkon, melemparkan granat asap, lalu meluncur turun menggunakan tali dan menghilang. Di tempat persembunyiannya, Jekyll melepas penyamarannya dan termenung di depan cermin, seolah merencanakan sesuatu. Hari berikutnya di kamar hotelnya, Jekyll merakit senapan sniper dengan cermat. Melalui teropong, ia mengamati area sekitar, mempelajari posisi penembak jitu militer di atap-atap gedung serta pengamanan di pintu masuk rumah sakit. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang membawa Manfred Vess, seorang calon kuat wali kota masa depan, tiba di rumah sakit untuk menjenguk putranya yang terluka karena percobaan pembunuhan. Saat sang politisi keluar dari mobil, Jekyll menarik pelatuk senjatanya. Beberapa detik kemudian, target pun tumbang. Dengan gesit, Jekyll membereskan senapannya, menanam bom di bawah tempat tidur, dan pergi sebelum polisi tiba. Setelah masuk ke sebuah mobil, ia membiarkan konvoi polisi melintas, lalu beralih kendaraan di sebuah garasi bawah tanah. Ketika tim SWAT menemukan apartemennya, bom meledak, menghancurkan semua bukti, termasuk mobil yang sengaja ia tinggalkan. Peristiwa ini menarik perhatian Bianca, seorang agen M16. Ia terkejut mengetahui bahwa tembakan itu dilakukan dari jarak 3015 meter, jauh melebihi rekor resmi tembakan sniper terjauh, 3540 meter. Setelah menganalisis rekaman video, Bianca menyimpulkan bahwa Jekyll menggunakan senapan khusus buatan ahli senjata Irlandia. Ia pun memutuskan untuk melibatkan informannya dalam kasus ini. Sementara itu, Jekyll menerima tawaran misi baru, $10 juta untuk membunuh seorang miliarder IT bernama Uli Dag Charles. Proyek Charles bertujuan untuk membuat semua transaksi keuangan menjadi transparan dan mengungkap pemilik kekayaan ilegal, yang mengancam tatanan kapitalis. Jekyll menuntut bayarannya dinaikkan menjadi $100 juta. Setelah negosiasi, permintaannya disetujui. Jekyll pulang ke vilanya di Spanyol, di mana istrinya, Nua, menunggu. Jekyll menghubungi kliennya di Munich untuk memastikan sisa pembayaran pembunuhan Manfred Vess. Bukannya pelunasan yang didapat, uang DP yang sudah ditransfer malah ditarik kembali. Ini kan anjing banget. Klien tersebut malah berencana menyingkirkan Jekyll karena khawatir reputasinya terancam. Jekyll memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Ia pergi ke bank untuk memastikan alasan pembatalan pembayaran, bahkan sampai meninggalkan acara ulang tahun anaknya demi tujuan ini. Istrinya mengantarnya ke bandara, lalu ia naik taksi untuk mengambil paspor palsu dari deposit box. Tanpa disadari, Nua melihat taksi itu dan mencurigai suaminya selingkuh. Jekyll terbang ke Munich, di mana Zena menghubunginya untuk mengatur pertemuan baru guna membahas detail kontrak. Dalam pertemuan itu, Jekyll mengetahui bahwa rekan-rekan Zena memutuskan untuk menahan pembayaran 100 juta, dan hanya menawarkan 20 juta sebagai uang muka, dengan syarat target harus dihabisi sebelum peluncuran program River. Mereka juga menyepakati kode simbol untuk komunikasi rahasia. Menyelidiki pembayaran yang dibatalkan, Jekyll pergi ke bank dan berhasil mengungkap nama sebuah perusahaan. Pencariannya mengarah pada sebuah perusahaan Shell, yang di dewan direksinya termasuk Elias, putra dari politisi yang pernah dibunuhnya. Jekyll mencurigai Elias yang memerintahkan pembunuhan tersebut. Sementara itu, Bianca menggunakan rekaman video untuk membuat profil pelaku. Pria kulit putih berusia di bawah 50 tahun. Pengguna tangan kanan, mantan anggota militer Inggris.
penembak jitu kelas atas. Untuk melacaknya, Bianca memutuskan menyisir arsip Akademi Militer. Berbekal informasi dari seorang informan, ia menuju Belarus, tempat sang pembuat senjata bersembunyi. Operasi dilakukan secara diam-diam, namun sang pembuat senjata yang telah bersiap sebelumnya telah memasang jebakan di semua tempat persembunyiannya. Bianca kemudian menerima peringatan dari atasan tentang kemungkinan adanya mata-mata dalam timnya. Seorang teknisi mengungkap fakta mengejutkan, ponsel pembuat senjata itu berisi catatan panggilan rutin ke Jekyll di Munich. Dengan penyamaran baru, Jekyll menyusup ke sebuah rumah duka untuk mengakses komputer penyelenggara pemakaman Manford Fest. Setelah menemukan karyawan yang tepat, ia mengambil alih identitas orang tersebut, setelah terlebih dahulu menyingkirkannya. Sementara itu istri Jekyll, Noah, mulai menaruh curiga. Dia memeriksa kantor suaminya dan menemukan brankas tersembunyi. Terdapat ruang rahasia di balik cermin yang di dalamnya berisi laboratorium pembuatan penyamaran, tumpukan uang tunai, paspor palsu dari berbagai negara, dan koleksi senjata api. Di sisi lain pada pemakaman Manford Fest, keluarga terlibat pertikaian sengit tentang pembagian warisan. Saat mobil yang membawa adik perempuan Elias meninggalkan kediaman, Jekyll tiba-tiba mengambil alih kemudi dan mengancamnya. Di bawah ancaman, Jekyll memaksa pengakuan dari Elias. Akhirnya, Elias mengaku bahwa dialah yang memerintahkan pembunuhan ayahnya sendiri. Namun ia marah karena dirinya sendiri ikut terluka dalam aksi tersebut. Setelah pertukaran singkat, Jekyll membunuh Elias, mengaktifkan bom di bagasi mobil, dan bergegas menuju metro. Melalui rekaman kamera pengintai, ia menyadari keluarganya telah memasuki laboratorium rahasianya. Saat meninggalkan Munich, Jekyll tanpa sengaja menabrak van kurir. Pengemudi van menelepon polisi, dan seorang petugas menyadari tas Jekyll berisi senjata dan uang tunai. Situasi pun bereskalasi menjadi baku tembak. Dengan cerdik, Jekyll membunuh baik pengemudi maupun petugas polisi itu, lalu mengatur adegan seolah-olah keduanya terlibat konflik internal. Jekyll kemudian menelepon Noah dan mengajaknya ke Paris untuk menyelesaikan segalanya. Setelah menghapus semua jejak dari mobil, ia bertemu istrinya di sebuah hotel. Di sana, Jekyll akhirnya mengakui bahwa ia telah membohongi Noah selama ini. Ia mengaku terlibat dalam kegiatan spionase industri untuk para miliarder, bersikeras bahwa senjata-senjata itu hanya untuk berjaga-jaga. 2 minggu lagi, pekerjaan terakhir ini akan menjamin masa depan kita, bujuk Jekyll, kita akan bersama dan menikmati hidup yang indah. Noah, yang naif, sekali lagi termakan kebohongan suaminya. Sementara itu, Bianca terus memburu sang penembak jitu yang sulit dilacak. Seorang instruktur menembak dengan enggan memberitahunya tentang mantan tentara bernama Denan, yang mampu mengenai target dari jarak hampir 4 km. Namun, sang instruktur mengklaim Denan telah meninggal 10 tahun lalu. Untuk memastikan, Bianca meminta asistennya memverifikasi informasi tersebut. Kemudian, Bianca menyarankan kepada atasannya, Isabel, untuk melibatkan teman lamanya, Vince, yang ia percayai. Sambil minum bir, Bianca berbagi kepada Vince bahwa ia memiliki petunjuk tentang target berikutnya Jekyll, tetapi ragu untuk membagikannya karena kebocoran data dalam tim. Jekyll tiba di Talon, tempat Charles akan mempresentasikan program Rivernya. Sang pembunuh menghadiri sebuah konser untuk menguji sistem kontrol masuk dan mengevaluasi lokasi dari dalam. Saat inspeksinya, ia naik ke ruang teknis, memaksa kunci, dan memanjat panel yang dapat ditarik. Dari sana, ia mendapatkan pandangan sempurna ke panggung, posisi ideal untuk menembak. Tiba-tiba, teknisi mengaktifkan panel, dan Jekyll hampir terjatuh. Ia menyelamatkan diri dengan berpegangan pada kabel yang menggantung dari langit-langit, tetapi teleponnya terjatuh. Ia akhirnya berhasil memanjat kembali. Di aula, ia meminta bantuan penjaga keamanan bernama Rasmus, untuk menemukan ponselnya di ruangan kosong. Jekyll berhasil mengambil ponselnya yang retak tetapi masih berfungsi. Ia memulai percakapan ramah dengan Rasmus dan menyimpan nomor kontaknya. Saat kembali ke kamar hotel, ia bertemu Zena yang entah bagaimana berhasil melacaknya. Zena memberitahunya bahwa pembalasan dendamnya terhadap Elias Fest tidak disukai oleh rekan-rekannya. Ia mengisyaratkan bahwa orang-orang dengan kekuatan finansial besar tidak menyukai kejutan semacam itu. Zena menyarankannya untuk berkonsultasi dengan pembuat senjata, Stock. Jekyll pun terbang ke Budapest, tempat Stock yang terluka bersembunyi.
Bersama-sama, mereka merancang senapan sniper lipat menggunakan printer 3D yang bisa disamarkan sebagai sepatu ortopedi. Sementara printer memproduksi bagian-bagian senjata, Jekyll menanyakan luka Stock. Stock mengaku sedang diburu agen M16 tetapi berhasil melarikan diri setelah diperingatkan oleh seseorang. Keesokan harinya, setelah merakit senapan, mereka mengujinya di lapangan kosong. Jekyll mengkalibrasi senjata dengan menggunakan semangka sebagai target. Ia berhasil menyesuaikannya untuk tembakan presisi, tetapi Stock mengingatkannya bahwa senjata ini hanya bisa digunakan maksimal 8 kali tembakan. Setelah Bianca dan Vince melacak persembunyian Stock melalui saudaranya yang ditangkap, mereka tiba untuk menangkap sang pembuat senjata. Jekyll memperingatkan Stock, tetapi dia tidak punya waktu untuk bersiap. Setelah baku tembak singkat, para agen berhasil menangkap Stock dan mulai menginterogasinya menggunakan senapan yang baru dirakit. Jekyll menghabisi Stock untuk mencegahnya membocorkan informasi. Para agen menembak ke arah sang sniper, tetapi Jekyll berlindung di kandang kuda terdekat, menaiki seekor kuda, dan melarikan diri ke dalam hutan. Bianca mengejar, namun di tengah hutan, sang pembunuh melukai rekannya dan menceburkan diri ke sungai. Basah kuyup, Jekyll menemukan lumbung seorang petani dan mencoba tidur di tumpukan jerami. Namun, ia ketahuan oleh petani yang membawa senapan. Petani itu memukulnya hingga pingsan dan memanggil saudaranya keesokan paginya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan tawanan tersebut. Setelah mengetahui bahwa seorang kriminal berbahaya sedang dicari di daerah itu, sang saudara memutuskan untuk menyerahkan Jekyll demi hadiah. Namun, Jekyll tersadar dan berhasil mengalahkan para petani. Jekyll pun memaksa untuk mengantarkannya ke kota di Budapest. Jekyll menelepon istrinya, Noa, memintanya membawa barang-barang dari persembunyiannya dan mengakui bahwa mungkin ia tidak akan pernah pulang. Noa tiba di hotel dan menyaksikan suaminya berubah menjadi seorang pria tua dengan sepatu ortopedi menggunakan riasan. Setelah berpamitan dengan istrinya di bandara, Jekyll, dengan bantuan seorang karyawan bandara, naik pesawat menuju Talon. Kebetulan, di pesawat yang sama, terdapat agen Bianca dan Vince yang dikirim atasan mereka untuk melindungi Ulie Doug Charles, yang diduga sebagai target berikutnya Jekyll. Para agen duduk di dekat Jekyll yang menyamar, dan mendengarkan percakapan mereka. Setelah check-in di hotel, Jekyll membersihkan riasannya. Tiba-tiba polisi mengetuk pintunya untuk melaporkan pencurian di lantai atas. Dia tetap tenang dan tidak terdeteksi. Ia kemudian menelepon penjaga keamanan gedung konser, mengajaknya minum, dan sementara meninggalkan persembunyiannya yang sudah tidak aman. Setelah semalaman di bar, Jekyll menemani Rasmus pulang. Keesokan paginya, ia pergi ke perpustakaan untuk mencari duplikat gedung konser. Di sana, ia bertemu Zena dan memintanya menangani agen M16 agar tidak mengganggu rencananya. Dengan salinan duplikat di tangan, Jekyll membawanya ke apartemen Rasmus, berpura-pura sebagai seorang arsitek yang terkesan dengan skala proyek tersebut. Rasmus menawarkan kepada Jekyll untuk mengajaknya berkeliling gedung yang saat ini masih terbuka. Saat Rasmus mengobrol dengan rekan-rekannya, Jekyll menggunakan kartu aksesnya untuk menyelinap ke atap. Ia memeriksa ventilasi dan bukaan teknis, mencari titik penyergapan yang ideal. Setelah itu, Jekyll memberitahu Rasmus bahwa ia akan pergi dan mengambil barang-barangnya dari apartemen. Di malam hari, ia kembali ke gedung konser dengan menyamar sebagai tamu menggunakan sepatu ortopedi. Setelah membeli semua peralatan yang diperlukan, ia memanjat dari koridor ke atap, turun ke sistem ventilasi, dan mempersiapkan penyergapannya. Hari presentasi tiba, gedung dipenuhi tamu dan VIP, dengan Julie Charles menjadi yang terakhir tiba. Ketika pembawa acara muncul di panggung untuk memperkenalkan sang jenius modern, Jekyll mulai bertindak. Dengan membawa senapan yang dirakit dari sepatu ortopedinya, ia merayap ke posisi. Di perjalanan, ia diam-diam menghabisi seorang penjaga keamanan dan teknisi menggunakan pisau darurat dari kartu plastik yang diasah. Bersembunyi di antara lampu sorot, ia menunggu Charles muncul. Namun karena manuver target, tembakannya meleset. Bianca segera mencurigai ada dua penembak. Para agen diperintahkan memblokir semua pintu keluar, tetapi panitia gagal mengendalikan kerumunan yang panik. Jekyll dengan mudah melarikan diri di antara kerumunan. Ia dikenali oleh Rasmus, tetapi sang pembunuh dengan cepat menghabisi saksi itu. Sementara itu, para agen menemukan tempat persembunyian Jekyll. Fotonya ditayangkan di televisi untuk mempersulit pelariannya. Melihat gambar itu, Nuria menelepon suaminya.
Jekyll berjanji akan segera pulang dan memintanya tidak memberitahu siapapun tentang kemiripannya dengan sketsa komposit. Tanpa petunjuk lebih lanjut, Bianca meminta berkas tentang penembak jitu terkenal Dean. Namun berkas itu tergolong rahasia. Kepala Isabel harus menggunakan koneksinya dengan Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan akses ke Menteri Pertahanan. Baru setelah itu para agen menerima berkas tersebut dengan perjanjian kerahasiaan. Berkas itu tidak mengungkapkan hal penting. Dean dikabarkan tewas bersama regunya dalam misi. Namun kilas balik mengungkap kisah sebenarnya, Dean adalah penembak jitu tentara yang ditugaskan membunuh pemimpin faksi Taliban. Setelahnya, unitnya mendapat cuti di Siprus di mana mereka ditawari menjadi tentara bayaran. Mereka berhasil menyelesaikan misi pertama mereka, tetapi dinas di Angkatan Darat mengganggu rencana mereka. Dalam misi lain, Dean memutuskan untuk menghabisi regunya, membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Ia dan rekannya, Harry, menghilang untuk memulai kehidupan baru. Setelah mengetahui hal ini dari mantan Komandan Dean, Bianca menyimpulkan bahwa Harry juga selamat. Namun, Isabel tiba-tiba memerintahkan penyelidikan dihentikan, tidak mau membuang sumber daya dan personel untuk mengejar hantu yang menyamar sebagai pembunuh bayaran. Noah, istrinya telah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang pembunuh bayaran. Dan Jekyll berjanji akan berhenti setelah menyelesaikan pekerjaan ini. Jekyll pun segera mengumpulkan barang-barangnya. Situasi menjadi rumit ketika iparnya muncul. Saudara laki-laki istrinya telah mendaftarkannya dalam investasi bisnis yang dijalankan oleh gangster Kuba yang kejam, dan bahkan telah mengatur pertemuan. Menyadari bahwa suaminya sang pembunuh tidak sejalan dengan sang ipar yang bodoh, yang bahkan mengambil uang dari anggaran keluarga, si istri mengeluh kepada Jekyll. Ia berjanji akan menanganinya. Jekyll mengatur pertemuan dengan iparnya, lalu menyewa kapal dari seorang kenalan. Mereka menunggunya di hotel tepi pantai, tetapi sang ipar terlambat. Saat itulah, orang Kuba itu tiba-tiba terjungkal ke piringnya, ditembak di kepala. Sementara itu, Jekyll, yang berada beberapa kilometer jauhnya di atas kapal yang terombang-ambing ombak, melakukan tembakan presisi. Peristiwa ini menarik perhatian Bianca, karena beritanya menyebar cepat. Jekyll menyewa nahoda lain dan menuju lokasi yang ditentukan. Ia menghabisi sang nahoda untuk mencegah pertanyaan, lalu mempersiapkan peralatannya. Sang spesialis AT, Charles, yang sedang melakukan perjalanan kapal rutinnya, menjadi target. Namun, ombak dari kapal lain yang lewat mengganggu kestabilan, memaksa sang pembunuh menghentikan aksinya. Keamanan menyadari kapal mencurigakan melalui drone dan mengirim jet ski untuk memeriksa. Jekyll menghabiskan satu peluru berharga untuk menyingkirkan penghalang, lalu mengaktifkan perangkat perang elektronik untuk melumpuhkan drone, yang justru menarik perhatian keamanan. Sang spesialis AT berenang ke arah pantai, tetapi Jekyll menghitung di mana ia akan muncul dan menembak lagi. Pelurunya tepat mengenai Charles saat ia muncul dari air. Sang pembunuh menuju daratan. Ia dikejar polisi, tetapi dengan ahli menghindar melalui gang-gang sempit, sampai sebuah kecelakaan terjadi. Berusaha menghindari anak kecil, Jekyll terlempar dari jalan dan mobilnya terbalik. Seorang sopir truk menolongnya, tetapi Jekyll mengancamnya dengan senjata, mengambil kendaraan beserta peralatannya. Sampai di area terpencil, ia membakar truk itu, lalu menemukan pasangan tua di perkemahan. Berpura-pura menjadi korban, ia meminta tumpangan ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Jekyll mengubah rencananya dan memaksa pasangan tua itu mengemudi menuju perbatasan. Dekat perbatasan, karena curiga mereka mungkin berusaha menarik perhatian, Jekyll terpaksa menghabisi pasangan itu, meski awalnya tidak berniat melakukannya. Kebingungan dan frustasi, dia menelepon istrinya untuk memberitahu bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya sebelum melanjutkan perjalanan. Jekyll menuangkan bensin ke dalam microwave bersama kaleng deodoran, membuat bom darurat. Mobil itu meledak di tengah hutan saat Jekyll, dengan koper di tangan, berjalan menyusuri jalan menuju London. Bianca meminta izin Isabel untuk pergi ke Spanyol, mencurigai Jekyll bersembunyi di sana. Pembunuhan gangster itu sangat mirip dengan cara eliminasi Uli Charles, tetapi skalanya menunjukkan adanya dendam pribadi. Namun, sang kepala memerintahkan penyelidikan dihentikan. Setelah menolak mematuhi, Bianca dipecat. Isabel dikunjungi Menteri Luar Negeri yang bekerja sama dengan konglomerat Amerika, para pemberi kerja Jekyll. Mereka ingin membersihkan semua jejak. Pertama, Bianca harus membunuh Jekyll, atau dia sendiri yang akan dihabisi.
Isabel terpaksa meminta bawahannya kembali menyelesaikan tugas, diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Dengan Vince yang setia, Bianca berangkat ke Spanyol. Di Spanyol, mereka menemukan rumah Jekyll dan mulai mengawasinya, menunggu kepulangannya. Pada malam hari, mereka melihat istri sang pembunuh kabur dengan anaknya menggunakan taksi. Tak lama kemudian, Jekyll muncul. Tidak menemukan istrinya di rumah, ia menyadari mereka telah pergi, namun pikirannya terpecah oleh telepon dari kontaknya, Zena. Para pemberi kerja juga mengirim pembunuh untuk menghabisi Zena, semua saksi harus dimusnahkan. Zena memperingatkan Jekyll bahwa ia sedang diburu di Spanyol. Jekyll bersiap bertahan, tidak tahu bahwa agen M16 sudah menyusup ke rumahnya. Tiba-tiba mereka terganggu oleh kedatangan mendadak ipar yang mabuk yang ingin berbicara dengan saudarinya. Tamu tak diundang itu mengeluarkan senjata, dan baku tembak pecah. Mendengar suara tembakan, Jekyll mematikan lampu rumah. Bianca membalas dengan mengaktifkan alarm kebakaran, mencoba memancingnya keluar. Sang pembunuh muncul dari persembunyian dan menembak dari atas, membunuh Vince. Bianca membalas tembakan sampai Jekyll mematikan alarm. Dalam situasi tegang, Bianca menawarkan kesepakatan, informasi tentang pemberi kerja sebagai ganti bantuan reunifikasi dengan keluarganya. Namun, Jekyll memilih menyelesaikannya sendiri. Dengan menyelinap, ia menembak Bianca sekali, tepat di sasaran. Jekyll bergegas ke bandara, mencoba menelepon istrinya. Ia tidak tahu bahwa istrinya telah membuang ponselnya. Panggilannya terputus ketika sebuah mobil menabrak kendaraannya dari samping. Di London, Isabel berbicara dengan Oiti tentang promosinya. Oiti khawatir dengan kematian dua agen, tetapi Isabel menyalahkan Bianca yang tidak mematuhi perintah. Setelah keluar, Oiti membaca pesan Bianca yang mengungkap bahwa Isabel lah yang mengirimnya untuk membunuh Jekyll. Dengan menghela napas, ia menghapus pesan itu. Di sebuah kota Eropa, Jekyll turun dari tram, mengenakan setelan elegan dengan wajah terluka. Dengan tenang, ia melewati polisi dan duduk di bangku taman tempat Zena menunggu. Mereka kini memiliki musuh bersama, pihak yang tidak hanya tidak membayar 100 juta yang dijanjikan, tetapi juga ingin mereka mati. Namun sebelum itu, Jekyll harus menyelesaikan urusan keluarganya.